Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dimas Satria dengan NPM 21411095 dari kelas Akuntansi 21A MBI. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perencanaan keuangan. Yang pertama, definisi perencanaan keuangan adalah proses penting yang melibatkan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan investasi untuk mencapai tujuan keuangan baik jangka pendek maupun panjang. Manfaat dari perencanaan keuangan yang baik meliputi kemampuan untuk mencapai tujuan finansial seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau pensiun dengan nyaman. Langkah pertama dalam perencanaan keuangan adalah menentukan tujuan keuangan menggunakan salah satu metode yaitu SMART, yaitu yang pertama S-nya sebagai spesifik adalah menetapkan tujuan secara jelas dan rinci agar lebih fokus. Yang kedua ada M, yaitu measurable. Tujuan keuangan harus bisa diukur. Yang ketiga ada A, achievable, yaitu tujuan tersebut realistis untuk diri kita sendiri. Yang keempat ada R, relevan, yaitu memastikan anggaran dibuat dengan tujuan yang masuk akal. Dan yang terakhir, T, yaitu time relate. Pastikan tujuan memiliki batas waktu yang nyata. Misalnya tujuan jangka pendek bisa berupa menabung 5 juta dalam 6 bulan untuk liburan. Sementara tujuan jangka panjang bisa berupa pengumpulan uang 500 juta rupiah dalam 10 tahun untuk DP rumah baru. Selanjutnya, kita bisa membuat anggaran untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan ada dana untuk menabung. Anggaran yang kita buat ini mencatat semua sumber pendapatan dan pengeluaran, serta mengalokasikan dana untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan hiburan. Misalnya dengan pendapatan bulanan 10 juta, anggaran yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pokok sekitar 4 juta rupiah, transportasi 1 juta rupiah, hiburan 1 juta rupiah, tabungan 2 juta rupiah, dan investasi 2 juta rupiah untuk 1 bulan. Pengelolaan hutang juga sangat penting. Utamakan membayar hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Dan hindari hutang baru untuk hal-hal yang tidak mendesak, seperti hutang kartu kredit dengan bunga 2,5% per bulan. Selain menabung, penting untuk memiliki dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran dan berinvestasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Misalnya jika pengeluaran bulanan adalah 5 juta rupiah, dana darurat ideal adalah 15 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Untuk investasi, jika Anda memiliki toleransi risiko yang tinggi dan tujuan jangka panjang, saham bisa menjadi pilihan yang cukup baik. Jika lebih konservatif, pilihan obligasi atau reksadana pasar uang. Review dan penyesuaian rencana keuangan secara berkala sangat penting untuk memastikan rencana tersebut tetap relevan dan efektif. Misalnya, tinjauan tetap relevan dan efektif. Misalnya tinjauan apakah target menabung tercapai dan dilakukan penyesuaian jika ada perubahan pendapatan atau pengeluaran. Selanjutnya, disiplin adalah kunci utama dalam perencanaan keuangan. Tetaplah berpegang pada perencanaan yang telah dibuat dan hindari pengeluaran impulsif dengan memberi waktu pada diri sendiri untuk berpikir sebelum membeli barang yang tidak direncanakan. Selain itu, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang keuangan melalui buku atau seminar untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah atau materi yang saya paparkan tersebut, kita bisa mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik untuk mencapai tujuan finansial kita. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian materi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.